seperti itu, bahwa kita kalau ingin jadi orang baik, jadi apapun yang dilakukan pada dirinya itu selalu dibalas dengan kebaikan. Balasannya itu kebaikan. Balasnya kebaikan. Ya tadi berhusnudzon tadi itu. Bahkan sampai dia dipersulit pun dia tetap aja nggak pernah melihat orang lain yang menyulitkan saya. Ya prinsipnya memang betul. Sebenarnya ya kalau kita percaya betul sama Tuhan ya kan nggak ada sesuatu yang membuat kita menderita atau bahagia kecuali karena kehendaknya Tuhan gitu. Kalau kita masih percaya bahwa orang lain lah yang membuat saya menderita, berarti kita nggak percaya Tuhan. Pada akhirnya kan begitu. Pada akhirnya, jadi ya berprasangka baik seperti itu. Nah itu sebenarnya yang mau dilakukan di dalam pendidikan itu sebenarnya mau gitu. Tapi untuk mencapai pemahaman di situ kan butuh proses yang lama. Iya, butuh proses yang lama memang. Dan itu kan ketika kita didorong terus, apa ada pilihan lain kan terus mulai berpikir begitu kan. Memang spontanitas kita selalu mengatakan orang jahat balas dengan kejahatan, dan itu dibenarkan oleh agama kan. Ini jalan prinsip hidup gitu. Nah, dalam arti itu anak-anak tadi sebenarnya hanya kita ingin belajar saja bahwa ternyata yang orang lain menyengaja berbuat jahat pada kita itu sebenarnya tidak selalu bahwa kemudian kita menerima kejahatan. Enggak selalu. Tidak selalu. Bahkan juga sebaliknya gitu. Itu kalau yang untuk itu. Tapi kalau yang teman-teman biasanya saya selalu menampakkan kepada teman-teman itu gini. Coba mulailah berpikir kita ini untuk bisa memberi sedikit lebih banyak dari yang kita terima. Ini bukan materi. Misalnya kalau Mas Adib memberi saya senyum, saya akan beri senyum lebih banyak. Kalau Mas Adib berbuat baik kepada saya akan memberikan kebaikan lebih dari Mas Adib. Tapi kalau Mas Adib menjahatin saya akan memaafkan. Artinya kita itu ingin mengambil posisi yang lebih baik. Yang lebih baik itu ya tadi, memberilah sedikit lebih baik dari yang kau terima. Memberi sedikit lebih baik dari yang kita terima. Ya itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi tolong lakukan begini. Saya digaji sekian. Kalau saya digaji sekian, saya memberi sekian, imbalan dengan membalas sekian itu sudah imbang atau belum? Imbang aja masih belum bagus. Artinya harus sedikit lebih. Contohnya contohkan satu segini. Kamu digaji oleh pemerintah dengan ketentuan masuk jam kerja jam sekian, pulang jam sekian. Ini yang paling gampang. Nah kalau ditetapkan jam 7:30 masuknya, berarti kamu coba jam 7:30 kurang 1 menit. Nah itu berarti kita sudah memberi lebih dari yang kita terima. Yang kita terima kan gaji gitu. Pulang maksudnya jam 3:30. Kamu baru pulang kalau sudah 3:30 lebih 1 menit. Jangan kurang. Jadi artinya kita memberi lebih kepada negara. Dan itu terjadi dalam hubungan semuanya. Kalau kita berhubungan dengan orang selalu begitu, maka orang lain akan merasa mendapatkan manfaat dari kita. Jadi umpamanya kita itu punya pembantu rumah tangga, kita gaji 2 juta, tapi yang dihasilkan kerjanya dengan kita itu lebih dari 2 juta. Kira-kira kita pertahankan atau kita berhentikan? Ya dipertahankan. Bukan hanya dipertahankan, bahkan kita akan ngasih bonus. Kalau kita memberi lebih itu akan dapat bonus. Nah jadi kalau kerja hitung-hitungan, wah rugi aku. Apa nih yang rugi gitu? Apa yang rugi? Kerja sedikit tambah jam kerja sedikit aja rugi gitu loh. Padahal nggak ada yang rugi kan dalam hal itu yang saya selalu katakan. Dan kedua, coba di mana saja kalau bisa kita itu memberi manfaat sekecil apapun. Sekecil apapun, jangan menjadi masalah. Jadi pikirkan gini, aku bisanya cuma nolong ini, nggak apa-apa. Menolong itu memberi nilai tambah. Menolong itu memberi nilai tambah daripada kamu jadi beban. Jadi mungkin
apa ya kira-kira ya, teman-teman itu bisa mendapatkan manfaat dari saya ya. Senyum, ya sudah senyum aja nggak apa-apa gitu. Senyum nggak apa-apa. Ramah pada teman-teman. Kalau sembantu ngayam-ngayam ke nggak apa-apa gitu. Itu yang memang saya tanamkan gitu. Nilai-nilai itu apakah boleh dikatakan tidak lepas dari perjalanan hidup yang dijalani Pak Jarod? Ya, saya meyakini itu. Saya mengakui itu bahwa mungkin juga pengalaman yang saya lewati ya, apakah dari nenek saya, dari ibu saya yang selalu mengajarkan kayak begitu. Memang ya kita nggak bisa lepas sebenarnya pengaruh orang tua sangat dominan, terutama ibu saya. Bapak saya itu nggak banyak ngomong, tapi ibu saya selalu mengajarkan yang rukun sama dulur-dulur. Ya jadi jangan rebutan, jangan tukaran gitu. Terus waktu saya ikut bela diri itu ibu saya itu nggak pernah mengizinkan kecuali kalau itu kegiatan sekolah. Jadi kita dulu pernah ikut bela diri nyuruh-nyuruh, malah ketahuan ibu saya dimarahi. Kok kamu nggak usah gitu-gitu, nah kamu baik ya dibaikin orang. Nggak usah kamu tuh terus punya keahlian, malah nanti jangan-jangan kamu sombong terus nantang orang karena merasa punya itu gitu. Ya dulu, tapi saya sempat ikut bela diri tapi di sekolah. Kalau ada di sekolah ibu, ya sekolah rapopo. Kalau sekolah ya tidak apa-apa. Tapi kalau di sekolah nggak usah, nggak boleh. Gitu. Kalau ada nggak Pak misalkan apa ya nilai-nilai yang Bapak tanamkan selama Bapak mulai menerima SK kepala sampai sekarang gitu, yang terus Bapak jaga sama Bapak rawat terus gitu? Ya, yang saya selalu rawat itu adalah pertama nilai tambah, jadilah kita itu keberadaan kita memberi manfaat di mana saja. Keberadaan kita mengada. Lalu yang kedua, ini sebenarnya nilai yang sudah pernah saya terima dari guru saya. Dalam hal untuk berbuat baik nggak usah hitung-hitungan. Nanti Tuhan juga nggak akan ngitung-hitung pada kita, memberi kepada kita itu kayak itu. Dalam hal berbuat baik nggak ada ruginya nih. Selama bisa. Meskipun ini dibayar atau tidak dibayar. Karena sebenarnya dibayar atau tidak dibayar itu juga tidak meningkatkan. Kan gini, kalau kamu tak bayar, apakah kemudian hasil kita lebih berkualitas? Enggak sebenarnya. Hanya kepuasan aja. Buktinya kan banyak orang yang sebenarnya tidak dibayar, tapi karena dia memang kemampuannya dia segitu, ya dia akan lakukan semaksimal mungkin, semampu dia lakukan. Dibayar pun sebenarnya juga tidak menambah itu. Tidak dibayar juga tidak berkurang. Nah kalau orang yang bersumber itu sebenarnya memang kemampuannya dia segitu kok. Kemampuannya dia segitu. Makanya saya bilang, lakukanlah saja semaksimal mungkin selama kamu bisa. Kecuali untuk mengerjakan ini membutuhkan uang. Berarti kan saya perlu modal gitu. Saya sampai berpikirnya dulu gini, waktu saya sekolah itu guru saya mengatakan, nah jatah hidup kamu itu sudah ditentukan, bahagia dan deritanya. Kalau kamu ambil bahagianya dulu, kamu hura-hura, kamu enak-enakan, maka nanti di akhir kamu tinggal ceritanya saja. Sebaliknya juga begitu. Banyak makan buah rambutan, diambil yang manisnya dulu, nanti tinggal yang kecut-kecut. Apa diambil kecutnya dulu, nanti tinggal manis-manis gitu. Kan jatahnya sudah dijatah gitu, satu keranjang gitu. Dan di situ ada yang enak, ada yang kecut gitu kan. Itu yang menginspirasi saya dulu terus. Makanya setiap kali saya melakukan sesuatu dulu, waktu saya kuliah itu Pak, saya ingin melakukan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan. Belajar sebaik-baiknya. Tidak melampaui batas kemampuan saya, karena saya tidak mungkin bisa melampaui kemampuan batas saya. Tapi saya ingin semaksimal mungkin. Nyapu tenanan. Saya ya gitu aja dulu. Ternyata saya baru sadar bahwa saat kamu melakukan kebaikan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ternyata itu adalah membangun kebiasaan. Lalu kebiasaan kita itulah yang namanya karakter kita.
nggak usah hitung itu. perilaku, Ya, karakter kita, kebiasaan. nilai tambah, kemudian nggak hitungan dalam berbuat baik. Selain Ya. itu apa, Pak? Terus yang ketiga saya yang sampaikan bahwa kita ini jangan menjadi sasaran tindakan orang lain. Maksudnya gini Pak, kadang kan kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu seolah-olah hanya respon dari orang lain, respon dari stimulus orang lain. Jadi misalnya gini, apa lingkungannya nggak mendukung, nggak gini kok, ya saya nggak bisa berprestasi. Karena orang-orang itu nggak mendukung saya. Selalu menyalahkan orang lain, reaktif. Nanti kalau dia melakukan kejahatan, kenapa Anda jahat? Ya karena dia jahat sama saya. Iya. Dia nggak mau menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kejahatan dia itu dia lakukan karena ada orang lain yang berbuat jahat. Terus akhirnya saya katakan gini, kalau begitu sebenarnya yang menentukan pilihan saya berbuat jahat atau tidak berbuat jahat itu orang lain atau saya sendiri. Saya orang lain atau saya sendiri. Maka ketika orang lain berbuat jahat, boleh kan Anda merespon dengan membalas dengan tidak jahat itu? Boleh apa enggak? Atau bisa apa enggak ya? Bisa sebenarnya. Dan yang memaknai dia jahat atau tidak itu sebenarnya tergantung saya, tergantung kita. Iya. Ada orang yang menjahatin saya, tapi kalau saya menganggap enggak, itu bukan kejahatan dia, ya saya tidak merasa dijahatin. Sebaliknya ada orang yang memang niatnya baik kepada kita, tapi kita mempersepsi bahwa dia berbuat jahat sama kita, ya akhirnya kita menilai dia jahat gitu. Jadi penilaian itu tidak pada orang lain, tapi ada di dalam pikiran kita. Saya mengatakan begitu. Jadi nggak usah kita ngikut orang lain, tapi kita hanya ingin, saya ingin memilih yang terbaik. Kalau saya berhubungan dengan orang jahat, baiknya berhubungan dengan orang jahat itu berbuat baik atau berbuat jahat. Kalau kita berhubungan sama orang baik, baiknya berhubungan dengan orang baik itu berbuat baik atau berbuat jahat. Kan katanya kan gini, orang baik itu kalau dibaiki dia akan bertambah kebaikannya. Orang jahat itu kalau dibaiki dia akan berkurang kejahatannya. Jadi kalau orang baik dibaiki dia bertambah kebaikannya. Tapi kalau orang jahat dijahati dia akan bertambah kejahatannya. Tapi kalau orang jahat dibaiki dia akan berkurang kejahatannya. Iya. Sama juga kalau orang baik dijahati dia akan berkurang kebaikannya. Nah ya, pilihan-pilihan itu saya sering mengatakan ke teman-teman itu tergantung kita kok. Tergantung kita. Jadi bukan tergantung orang lain, tergantung kita. Ya, pilihan baik atau tidak baik itu tergantung kita. Tergantung kita. Meskipun responnya bisa, meskipun stimulusnya bisa buruk gitu. Iya. Dan sekali lagi kita ini nggak bisa memilih stimulus. Kita bisa memilih respon diri kita terhadap stimulus orang lain. Misalnya, aku nggak bisa menyuruh Mas sampai itu coba berperilakulah seperti saya, nggak bisa. Karena saya nggak bisa mengendalikan orang lain. Orang lain lah yang mengendalikan dirinya sendiri. Tapi gini, Jarwoko berperilakulah baiklah sama Pak Adib. Berperilakulah sama Pak Adib. Ini yang ngomong saya sendiri. Saya bisa. Karena yang nyuruh saya sendiri, yang kerjakan juga saya. Tapi kalau saya nyuruh orang lain, nggak bisa. Jadi maksudnya supaya kita ini menjadi lebih bahagia Pak, lebih bahagia. Kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh sikap dan perilakunya orang lain. Iya. Dan perilakunya orang lain. Ya. Nah, ini apa lagi Pak? Kira-kira nilai-nilainya? Tentu pastinya hidup melunduk ya. Itu ya, ingin memperbaik dari nilainya. Ya, memperbaik. Yang lainnya kira-kira apa ya? Minimal sudah ada 4. Ya saya sih sering menggunakan kalau di dalam kinerja ya berakhlak itu. Ya akuntabilitas, kita ini harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya kita nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang orang lain lakukan. Kita hanya bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Gitu. Ya. Mungkin bisa diminum dulu Pak.
Iya. Tampaknya capek banget tuh Pak. Atau mungkin kita cukupkan dulu. Nanti kapan-kapan kita. Nanti lah sampai jam 10 nggak apa-apa. Iya. Bisa sampai jam 10. Jangan memaksakan diri barangkali Pak. Kalau nggak keluar idenya ya. Maksud saya Dipancing lagi, apalagi jadi nggak harus fokus di situ terus. enggak. Atau mungkin ini Pak, terkait dengan apa namanya, nilai-nilai yang perlu Bapak wariskan gitu ya kepada para pegawai baru terutama itu apa kira-kira Ya, Pak? yang sering saya lakukan itu begini, kalau Tuhan itu menganugerahi kita kemampuan, ya lakukanlah kemampuan yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan itu. Jangan hitung-hitungan. Misalnya begini, kita dikasih tugas terus sebenarnya ada honornya nggak? Kita sudah kehilangan itu. Satu, kehilangan kesempatan kita. Kalau kita mengatakan itu beramal, ya berarti beramal. Karena satu, pengetahuan itu diberikan oleh Tuhan, juga tidak semua orang. Buktinya kita sama-sama ikut penataran, kok saya bisa menangkap sesuatu yang orang lain nggak nangkap gitu. Padahal ngajarnya sama, yang dikatakan juga sama gitu. Itu yang disebut dengan hikmah gitu. Nah, kalau kita diberikan hikmah seperti itu, kita untuk mengerjakan itu juga nggak memerlukan modal. Itu lakukan saja. Kalau kita nggak dapat imbalan, kita dapat pahalanya, kita dapat amalnya gitu. Dan nggak sadar itu akan jadi kepercayaan. Itu kalau saya ngajarin sama teman-teman, tapi di sini nggak umum. Kalau umum kadang-kadang, kalau umum saya memberikan ceramah yang umum. Kalau ini saya menceritakan diri saya. Biasanya saya ceritakan diri saya. Dulu saya waktu jadi pegawai, saya tidak pernah menolak apapun yang disuruh oleh kepala saya. Coba pertimbangannya dua saja. Satu, saya mampu, dan kedua, saya ada waktu. Mampu dan ada waktu. Ya, karena saya ada waktu tapi saya tidak mampu. Saya mampu tapi saya nggak punya waktu untuk kerjakan itu. Karena dulu kalau saya ngerjakan sesuatu ke kepala saya itu, Pak, saya sudah punya pekerjaan dari Bapak ini. Untuk mengerjakan pekerjaan Bapak ini membutuhkan waktu. Pekerjaan mana Pak yang harus saya nomor 2-kan dulu? Jadi Bapak kan yang memilih prioritas ini yang lebih cepat, Tapi saya punya waktu pekerjaan ini Pak, mana yang harus saya dulukan gitu. Biar Bapak yang memilih. Itu kepala saya dulu yang namanya Pak, nggak usah Pak Jarwo. Saya menghargai orang yang punya perencanaan. Dan dulu saya masih ingat gini, kalau kamu mau kasih kerjaan tuh jangan kasih kerjaan orang yang nganggur. Orang yang nyantai, nganggur, nggak sibuk, itu malah nggak selesai dikasih pekerjaan. Karena dia nggak buat perencanaannya yang baik gitu. Itu waktu saya di Surabaya. Selain itu apa Pak yang Bapak memberikan semacam nilai-nilai yang berangkat dari pengalaman hidup? Selain itu apa kira-kira? Ya, terus saya juga menyampaikan, yakinilah bahwa kita ini kalau bekerja dengan orang terpercaya. Ya, jadi kamu harus punya pandangan dulu. Kepala saya itu adalah orang hebat, teman saya itu adalah orang hebat, partner saya itu adalah orang hebat, dan saya banyak mempercayainya. Dia punya kemampuan. Pokoknya terus khusnudon dulu. Terus nanti kalau kita menemukan sesuatu kok nggak pas itu, kok gini ya? Kok saya punya kepala kok begini ya? Ini kan berarti sudah menyimpang dari pernyataan kita yang pertama. Nah, itu jangan cepat-cepat menyalahkan. Lalu gini, saya ini kan bekerja dengan orang terpercaya. Tapi kok saya memahami, pasti ada yang saya tidak pahami tentang dia. Nah, gitu. Jadi jangan menghakimi dulu. Jadi saya gini, saya dengan pimpinan saya yakin pimpinan saya nggak akan seperti itu. Tapi kok faktanya begitu? Enggak, mungkin saya salah. Terus mencari pembenar bahwa enggak. Tapi kok mentok, kok makin meyakinkan itu, saya baru menyampaikan ke yang bersangkutan, menghadap kepada beliau. Jangan ngomong ke orang lain.
Karena satu, ngomong ke orang lain itu tidak menyelesaikan masalah. Itu nanti informasinya malah berkembang jadi beda itu. Miskomunikasi. Dan kalau ternyata salah, kita nggak bisa menarik lagi. Nah, saya takutnya malah fitnah. Nggak bisa menarik lagi, jadi fitnah itu. Jadi dulu saya begitu. Karena kalau enggak, itu enggak paling enggak benar. Loh, tapi kok saya dengar banyak orang mengatakan begitu. Itu waktu di kepala Pak Anu itu enggak peka dengan karyawannya. Masa karyawan itu mau pamit, dia dipamitin loh, enggak mau. Kok begitu kan enggak mungkin. Wah, enggak mungkin lah kepala masa segitu jahatnya. Saya bekerja di orang terpercaya. Aku enggak, tapi enggak saya bantah. Terus saya mencari pembenaran. Setelah kadang saya yakinkan, enggak lah, mungkin beliau lagi sibuk kan. Enggak mas, soalnya memang begitu. Saya akhirnya menyampaikan, saya mohon izin Pak, saya itu sangat percaya sama pimpinan saya. Tapi kalau saya mendengar sesuatu, saya merasa tidak percaya gitu. Saya tidak percaya. Tapi kan bisa jadi ada kekhilafan. Kan ada kekhilafan. Jadi saya ini menyampaikan, ketika ini katanya Bapak gini. Oh, tapi kata siapa Pak? Enggak, saya enggak anu Pak. Saya itu enggak penting orangnya itu. Tapi saya ingin meyakinkan diri saya saja. Jadi mudah-mudahan Bapak tidak begitu gitu. Biar aku punya penilaian tetap baik gitu. Enggak benar itu begini Pak Jorogo. Dulu itu mereka itu kan mau pamit sama saya. Katanya mau resign gitu nah. Saya sudah sediakan waktu. Tapi dia nggak ngadep-ngadep, nggak menyampaikan. Begitu saya mau berangkat ke bandara, dia mau minta waktu ke saya. Saya nggak ada waktu, saya tuh mau berangkat ke bandara. Nah itu Pak kayak kan bisa dimengerti gitu loh. Nah jadi sebenarnya kita harus kita merasionalisasi. Makanya kalau ada orang ngerasa nih lalu sampai gitu, kadang-kadang saya nggak gini. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu aja. Sebenarnya kan kita hanya mendiskusikan sesuatu yang menurut kita oke, kalau memang faktanya seperti itu, saya terus berpikirnya gini, lalu apa yang bisa kita lakukan kalau kita dihadapkan dalam situasi seperti itu? Mau memperburuk atau mau memperbaiki keadaan itu? Kayak gini, kepala saya begini Pak, ini memang seandainya faktanya begitu ya. Oke, kalau saya punya kepala seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya lakukan itu menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Menjadi lebih baik. Jadi lebih baik bertindak yang tindakan itu tidak memperburuk keadaan. Memang mungkin nggak ideal, nggak mudah ideal. Tapi jangan, kalau nggak bisa memperbaiki itu ya jangan memperburuk gitu. Kalau nggak bisa memperbaiki jangan memperburuk. Itu ya yang harus kita yakinkan. Ini juga teman-teman saya bilang begitu juga. Teman-teman ya yakinkan dulu. Saya bekerja dengan orang terpercaya, termasuk saya mempercayai kalian semua. Jadi kalau saya nanti menemukan sesuatu yang nggak pas, itu pasti ada sesuatu yang saya tidak pahami. Maka sebaiknya saya menyampaikan aspirasinya, sampai juga menyampaikan aspirasi. Oh, yang sama gini Pak, yang maksud gini. Itu nanti enak. Jangan ngomong ke orang lain, nggak menyelesaikan masalah. Jadi dulu itu ada jam khusus yang memang saya bisa mengajak dialog sama teman-teman. Oh gitu. Iya, biasanya saya gilir. Ada apa Pak? Ya saat sempatnya saya. Oh gitu. Ya, nggak pasti saya tolong panggilkan ini ya deh. Nanti saya biasanya nanya dulu masalah yang santai-santai, gimana kerasan di kantor ini, perasaannya seperti apa gitu. Sekarang sudah, setelah jadi pegawai di sini berapa tahun sudah bisa menghasilkan apa? Saya sudah bisa beda motor Pak, alhamdulillah, senang ya begitu. Saya sudah bisa nyicil rumah kayak gitu. Pokoknya ngomong gitu aja. Terus nanti baru misalnya apa ada harapan atau apa gitu. Tapi person aja. Saya lakukan gitu. Jadi kalau saya ketemu di luar kadang-kadang, gimana? Sudah punya apa sekarang ya? Saya bisa beli motor Pak. Oh senang gitu. Saya sekolah lagi Pak, senang. Maksudnya uangnya itu ada anunya gitu loh Pak. Enggak habis lah. Ya, mau dari dulu kok gitu tok aja, enggak ada peningkatan gitu kan ya. Itu saat saya tanyain, Van,
kamu selama bekerja di sini kamu sudah menghasilkan apa, Pak? Kuliah kan enggak, berarti kan uangnya dipakai apa gitu. Saya tahu gajinya juga pas-pasan. Bukan itu yang saya maksudkan itu. Ada kemampuan berpikir untuk memperbaiki itu. Saya beli tanah Pak, nyicil di sana berapa 6 juta kah berapa, nyicil. Wah bagus. Kemarin itu saya kan punya motor, Pak, motornya boleh saya beli gak Pak? Motor itu dulu saya beli untuk staff saya. Zaman dulu ada yang pindah itu kan kita bantuin mereka tuh, udah kamu pindah sini nanti nggak ada motor, saya dengan motor gitu, motor second itu. Tapi dulu ada tetangga yang bantuin, Pak motor saya dia Pak, ya sudah nggak apa-apa. Jadi udah kamu cari Van, kamu berusaha itu berapa harga dia itu pasarannya itu, ada 7 juta, ada 9 juta, sudah kan dia versi gitu. Udah kan udah, ya udah kamu ambil dari 5 juta aja, dicicil ya. Saya cicil Pak, ya cicil sebulan 1 juta itu. Dia sekarang punya motor, tapi punya tanah. Meringankan atau memberi manfaat pada orang lain yang Bapak anjurkan juga Bapak praktekkan juga kan ya? Itu bagian dari apa istilah keteladanan ya? Jadi ya maksud saya itu kalau penghasilannya segitu ya jangan dihabiskan semuanya. Ya ditabung lah. Ya kalau penghasilannya sedikit ya makannya sedikit. Jangan melampaui itu. Nanti memang itu hukum alam. Kamu kalau penghasilanmu lebih besar, kebutuhanmu menjadi lebih besar. Tidak usah ditahan-tahan. Misalnya kalau orang penghasilannya lebih besar, kebutuhannya menjadi lebih besar. Dulu tidak mau makan di restoran, bukan tidak mau, tidak cukup uangnya. Sekarang karena bisa gitu, akhirnya dia pernah makan di restoran kan begitu ibaratnya. Tapi yang penting dia bisa. Aku zaman dulu mana pernah makan di restoran ibaratnya. Tapi ya sekali-kali ya pengen misalnya gitu ya. Bisa kok gitu. Bisa. Untuk menciptakan kekeluargaan, maksud saya dalam kerja itu kan nuansa kekeluargaan kan penting banget. Betul. Ya, betul. Itu apa aja Pak fasilitas media yang Bapak gunakan? Ya kalau pertama sebenarnya itu perhatian. Saya kalau ada teman tidak pernah masuk gitu, sekali lagi saya gunakan khusnudzon tadi. Jadi ini kok bolosan kan? Itu tak sapa, ada tak telepon. Gimana? Di rumah Pak. Saya itu khawatir kalau lama tidak masuk, jangan-jangan sakit. Kan sakit sampai lama kok kita tidak tahu gitu loh. Kan dia merasa dapat perhatian. Iya Pak. Jadi gitu. Negurnya halus ya? Iya, negurnya halus. Saya termasuk orang yang di rapat itu, kalau orang yang setiap kali dikasih tugas dia tidak membuat laporan, hanya ngambil honornya, irian aja iri. Itu ya ada namanya orang keluarga itu macam-macam. Saya tuh bilang cuma tolong teman-teman sekalian tunjukkan kalau memang kalian itu masih bisa bertanggung jawab dan bisa menuntaskan pekerjaan. Kalau tidak, saya nanti akan berpikir saya harus kasihan sama teman-teman yang dikasih pekerjaan satu aja nggak bisa menyelesaikan, kok masuk ditambahi kerjaan lagi. Itu namanya nggak berbelas kasihan. Dikasih beban satu lo nggak selesai-selesai, masuk dikasih beban lagi. Itu kan sebenarnya supaya saya mau mengurangi pekerjaan dia, kan otomatis penghasilannya kan berkurang. Tapi bahasanya kan udah nggak usah dikasih kerjaan kalau nah gitu. Saya itu kasihan. Tapi makanya kalau teman-teman nggak selesai itu berarti bebannya berat. Kalau berat ya jangan dikasih beban lagi. Gitu. Jadi bahasanya begitu. Tapi kalau memang dia masih mampu, ya kasih lagi, mampu kasih lagi. Dia cepat menyelesaikan, dia masih punya waktu, dia masih punya tenaga, ya kasih lagi. Gitu. Wes gak kuat apa nggak bisa menyelesaikan kok, mesti kasih pekerjaan lagi. Itu namanya nggak empati gitu. Iya benar. Nggak empati. Berarti orang nggak merasa
dia menuduh saya korupsi macam-macam aja saya baikin. Ada. Ada. Orang mana itu, Pak? Orang sini. Internal atau orang luar? Orang internal. Ya gara-gara dia dulu jadi PPK, lalu saya ganti, marah dia. Padahal saya ganti itu menyelamatkan dia, karena dia selalu